Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus Sa'adah Zummala'il A'izzah Kubailal Bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Mushola A'laudin yang dirahmati Allah, pada pertemuan terdahulu saya sudah menyampaikan materi tentang barokah atau berkah. Sekarang saya lanjutkan bagaimana cara mendapatkan barokah itu. Kalau pengertiannya kemarin tasih kalingan di Bapak Ibu. Oh, dola di kabeh. Amalan-amalan yang kelihatannya ringan tapi pahalanya berat. Kelihatannya sepele, pahalanya berpele-pele. Kelihatannya biasa, pahalanya luar biasa. Itu barokah. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkannya? Pertama dengan cara syukur. Napa Bapak Ibu? Syukur. Dieling-eling nggih. Harus fokus, jangan sampai rumah ditanya tadi pengajiannya tentang apa. Kata Pak Ustadz harus banyak-banyak bersyukur. Saya nggak bilangnya bersyukur. Syukron ya, dari kata terima kasih, matur nuwun dumateng Gusti Allah. Kamsiah. Bapak Ibu, syukur itu ya mudah teorinya, tapi kadang prakteknya sulit. Dan amalan syukur itu sendiri juga sudah termasuk barokah. Sekali saja kita bersyukur mengucapkan kalimat Alhamdulillah, dalam waktu yang bersamaan Allah membalasnya 10 kali. Dan kalau kita lihat ayatnya Bapak Ibu, ternyata bersyukur itu wajib, bukan pilihan. Kita sudah hafal ayatnya, yakin, cuma kadang lupa Pak. Tapi kalau tak ucapkan lagi, oh iya kelingan. Dan karena itulah seringkali kita lalai. Kalau khilaf saja mending, kadang lalai. Ibarat orang dikasih orang lain, itu kadang lupa nggak mengucapkan terima kasih. Niki kalau Gusti Allah coba Bapak Ibu. Jadi kalau kita bandingkan dengan makhluk-makhluk lain, ternyata Bapak Ibu, mohon maaf, manusia itu derajatnya paling rendah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Asfala safilin, aspal ya. Kayak aspal jalan kan terendah, diinjak-injak orang, dilindas. Tahu dari mana kalau manusia derajatnya rendah? Dari bangsa jin. Jin sendiri yang merupakan pesaing kita menyatakan begitu. Ketika Allah menobatkan Adam menjadi khalifah, jin kan protes. Suruh sujud kan jin protes. Padahal sujudnya mungkin tidak seperti sembahyang Pak. Suruh hormat saja, hormat kan begitu. Seperti upacara di sekolah mu'alimin Pak. Itu pesertanya siswa-siswa semua, komandannya juga siswa.
Gurunya cuma peserta, tapi begitu komandan, walaupun dari siswa hormat, semuanya hormat, gurunya menghormati siswa. Luar biasa itu. Tapi jin nggak terima. Usjudu li Adama, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Tadinya jin mulia, tetapi begitu sombong, angkuh, takabur, tidak mau sujud kepada Adam, berubah nama menjadi iblis karena membangkang, berubah jadi kafir. Nah, maka Bapak Ibu, tanda-tanda orang kafir manakala sudah ada rasa kesombongan, angkuh, takabur, tidak mau memenuhi perintah Allah. Jadi hakikatnya sebenarnya perintahnya bukan pada sujudnya. Sama dengan kiblat kita Ka'bah, itu hakikatnya adalah menghadap Allah, bukan Ka'bahnya. Hatinya menghadap Allah. Ka'bah itu simbol. Makanya di mana saja kita berada, datangnya waktu sholat, ya sholat. Misalnya di kereta api, jalannya ke Surabaya menghadap timur, sholatnya hatinya tetap ke kiblat. Bukan datang balik tempat duduknya, nggak perlu, tapi hatinya menghadap kiblat. Ya, nanti mumet. Terus ada yang nanya, bagaimana kalau pas di pesawat sholatnya apa ngelabruk, tengkurap? Nggak perlu, yang penting hatinya. Jadi hakikatnya begitu. Jin tidak memahami hakikat itu, maka dengan kesombongannya mengatakan manusia itu apa? Diciptakan dari tanah, tanah aja campur-campur. Ada tanah liat, sol-solin, kemudian dicampur tanah lumpur hitam, hamain, campur lagi sari pati tanah, sol-solin, sulalatim mintin, campur lagi tanah gembur, turab, kemudian jadi tanah tembikar, sol-solin kalfakhor, baru menjadi tanah kering, lampuk, berbau, namanya sol, til, tinil ladhi. Nah, baru jadi patung. Itu saja dalam satu riwayat digambarkan patungnya Adam digeledahkan di seberang pintu, di pinggiran pintu. Dibiarkan begitu saja. Kemudian didatangi iblis. Iblis membisikkan, Adam, saya tidak tahu maksud Allah menciptakan kamu apa, tapi saya tahu ada skenario besar. Maka saya tidak akan putus asa mengganggu kamu, menjadikan kamu sebagai umatku, kata iblis, di neraka besok. Itu bisikan iblis sebelum Adam dihidupkan Allah sudah seperti itu. Jadi terhina sekali manusia. Patung Adam dulu cuma diletakkan di pintu aja. Dalam waktu sekejap hitungan kita wal asri, tapi ternyata perhitungan akhirat itu antara selesai asar menjelang maghrib, kan sebentar nih wal asri itu. Tapi ternyata lama sekali, 6 masa, sama dengan 6 tanah tadi. Sedangkan jin dibuat dari api yang sangat panas, api yang menyala-nyala, api yang tanpa asap, api yang biru. Bukan apinya, tapi reaksi apinya, gejolak apinya. Ini reaksi kimia namanya, itu bahan bakarnya jin. Dengan kata lain dalam ilmu fisika modern namanya energi. Maka dari energi ini jin bisa berubah bentuk menjadi apa saja. Ini kan mulia, ini hebat. Beda dengan manusia, nggak bisa berubah jadi apa saja. Kalaupun berubah ya evolusi yang sangat panjang. Dari bayi, remaja, saniki pun dewasa udah berubah. Tapi kalau jin, wah, jadi apa saja bisa. Apalagi jin korin, Bapak Ibu, wah, itu bisa menjadi persis kados jenengan, itu jin korin. Karena memang kembarannya kita. Kita punya kembaran yang namanya jiwa, namanya jin korin sejak lahir. Makanya bayi setiap lahir nangis karena lihat jin korin makan ari-arinya itu. Kita nggak lihat, yang lihat bayinya, makanya bayi nangis, nggak ada bayi tertawa. Karena lihat jin korin dan selalu menemani. Sayangnya Bapak Ibu, dalam satu riwayat disebutkan jin korin itu semuanya jahat kecuali jin korinnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bisa mengendalikan, kalau kita kadang dikendalikan.
Makanya hati-hati Bapak Ibu, kita perlu waspada gerak-geriknya jin korin. Misalnya yang sering terjadi di kampung saya asli Pantura Bapak Ibu. Di sana kebanyakan mata pencahariannya mayang. Mayang itu cari ikan di laut 3 bulan kadang baru pulang. Nah kadang suami pamitan, saya 3 bulan, seminggu udah datang. Ini perlu dicurigai ini, jangan-jangan jin korin. Karena bisa meniru persis Pak wajahnya, persis. Yang tidak bisa ditiru jin korin cuma 2, baunya sama gerakannya. Nah, monggo ibu-ibu kalau garwane jenengan pamitan, aku tak lungo ya sebulan, tiba-tiba seminggu datang, ditani baunya benten boten. Parfumnya sama enggak? Wah, nek parfumnya beda dicurigai, jangan-jangan jin korin. Saya ngajar di MTS itu Pak, sosro liburan 10 tahun. Tiap tahun mesti ada titipan siswa tunanetra. Enggak tahu titipan dari mana. Jadi jane angel ngemulang siswa normal dicampur kali tunanetra. Tapi enggak apa-apalah, amanah dari Allah. Tapi hebat-hebat do hafal Quran itu. Nah, kalau nate takon, Mas, kok iso apal kali guru-guru piye carane? Baunya Pak. Oh ngece, berarti aku mampu ya. Oh Pak, jenengan bau ya Pak. Oh. Lu ngapalke ternyata beda-beda baunya. Jadi kalau tak suruh datang sini mungkin ngerti. Tajam sekali baunya. Kalau duit nggak apal, 10.000, 20.000 itu geretnya beda katanya. Oh, dan ternyata luar biasa. Yang normal nggak tahu, mereka tahu. Mereka banyak hafal Quran Mas, kita yang malah nggak hafal Quran. Mereka hafal juz 30 juz, saya hafal juz 30. Luar biasa mereka. Nah, sama gerakannya Bu, gerakan jeneng kudu hafal gerakan bapaknya, suaminya, masa ora hafal kudune hafal gerakan ibu itu jin korin. Lagian nggih. Sebaliknya juga begitu Pak, jenengan ki boleh curiga sama istri. Nek pamit aku tak blonjo engko sore mulai jebul jam 12 wis mulai iki jangan-jangan jin korin ini. Gerakannya harus hafal sama baunya. Itu yang tidak bisa ditiru jin korin. Sampai kapan jin korin menemani kita? Sampai kita meninggal. Nanti kalau sudah meninggal, jin korin ini singgah di tempat. Kalau meninggalnya normal, singgahnya di kuburan. Maka kadang ada orang bilang, wah kok wong urip meneh. Enggak, itu jin korin. Enggak hidup lagi, udah meninggal dan roh itu sudah naik di langit 3. Jadi roh itu menempati langit 3, 4, 5, 6. Langit 3 ditempati roh yang banyak dosanya. Langit 4 ditempati roh yang imbang dosa dan amal baiknya. Langit 5 ditempati roh yang banyak kebaikannya. Langit 6 ditempati roh suci yang tanpa dosa. Nah, kalau langit 2 bangsa jin. Manusia kita itu di langit 1. Jadi tempatnya beda itu. Nah, kalau meninggalnya tidak wajar, jin korin ini akan berada di tempat terjadinya musibah. Misalnya meninggal di rumah sakit, maka akan menunggu singgahnya di situ. Saya punya murid les privat itu rumahnya punya BKIA, tempat melahirkan juga, dan sering banyak yang meninggal kalau nggak ibunya bayinya. Jadi pas ngeles itu merinding nih loh, ada jin korinnya nunggu di situ. Atau di tempat kejadian di jalan kecelakaan tabrak lari, ada nunggu di situ jin korin. Nah, bangsa jin Bapak Ibu merasa lebih mulia daripada manusia. Dan memang bahan bakarnya mulia daripada manusia. Sayang sekali kesombongannya itulah yang menjadikan jatuh terpuruk ke bawah dan manusia dimuliakan. Aslinya lebih mulia jin. Ada lagi yang lebih mulia lagi, malaikat. Utusan-utusan Allah yang tidak kelihatan, tentara-tentara Allah yang tidak kelihatan, itu lebih mulia daripada manusia. Aslinya Bapak Ibu, bahan bakunya saja luar biasa itu. Diciptakan dari nur, cahaya. Saya yakin bukan sembarang cahaya. Kalau cahaya baterai habis nanti kalau dicas. Ini cahaya
Kalau dalam fisika modern namanya partikel-partikel kuantum yang bersifat sebagai partikel messenger. Ada 4 unsur di dalamnya. Ada yang namanya foton. Foton itu mengandung gerak elektromagnetik yang memungkinkan malaikat bisa merambat dengan cepat, 1 detiknya menempuh jarak 300.000 km. Ini foton. Maka wajar saja kalau Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj didampingi, dikawal oleh malaikat dengan begitu cepatnya. Enggak ada satu malam itu. Kalau Nabi berangkat tengah malam, sebelum subuh sudah sampai ke Mekah lagi. Begitu cepatnya itu. Padahal jarak Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram 1.500 km. 3 kalinya Jogja Jakarta. Jadi kalau kereta saja 8 jam berarti 24 jam 1 hari baru sampai. Nabi nggak ada 1 detik. Nggak ada. Karena 1.500 km dibagi 300.000 km ketemunya 0,005. 5 per 1.000 detik atau 1/200 detik. Itu baru Isra, belum Mi'rajnya. Nah itulah kecepatan malaikat dengan unsur yang dimiliki namanya foton. Unsur yang kedua boson madya. Boson madya. Ini sifat dari nuklir lemah, tenaga nuklir lemah. Ini penting bagi malaikat. Dengan boson madya maka malaikat mampu memiliki kekuatan menguasai subatomik. Maka malaikat bisa masuk ke ruang-ruang sempit, bahkan bisa masuk ke dalam membisikkan kita, ya. Ruang-ruang mimpi kita, alam bawah sadar dengan kekuatan subatomik. Juga unsur nuklir kuat namanya gluon, itu unsur nuklir kuat yang memungkinkan malaikat punya hulu ledak yang sangat tinggi seperti nuklir itu. Ya, 1 ledakan saja bisa menghabiskan berapa negara. Maka di banyak peristiwa seperti kaum Sodom, Yordania, umatnya Nabi Lut yang melakukan penyimpangan seksual, malaikat hanya dengan 1 teriakan saja, dengan 1 sayap. Malaikat Jibril memiliki 360 sayap atau 180 pasang kanan kiri. 1 kepakan saja itu mampu melesat sejauh 300.000 km per detik. 1 sayapnya. Bagaimana kalau semuanya mengepakkan sayapnya? Itu malaikat Jibril, rajanya malaikat. Nah hanya dengan 1 sayap itu menjungkir balikan Yordania ketika itu. Yordania ada 50 kota. Dari 50 kota, 5 kota itu melakukan penyimpangan seksual. Nah oleh malaikat Jibril diangkat 5 kota itu. Jadi kalau bayangan kita Bapak Ibu seperti bakso 5 mangkok dibagi itu, diangkat oleh malaikat Jibril setinggi langit pertama. Langit pertama jauh Bapak Ibu. Galaksi Bima Sakti yang kita tempati itu langit pertama itu. Itu tingginya, jauhnya luar biasa. Planet terdekat saja, nanti malam monggo dilihat kira-kira bintang mana yang paling dekat dengan kita. Itu kalau malam ini kita berangkat sampai di sana butuh waktu 245 tahun. Dan nggak mungkin kita sampai, belum sampai udah meninggal itu. Itu langit pertama. Nah itu diangkat oleh malaikat Jibril 5 mangkok bakso tadi sak baginya setinggi itu, lalu dibalik. Wah tentu berjatuhan itu 5 kota atau 5 mangkok bakso itu. Sudah jatuh, belum meninggal Pak. Ya, ini yang membuat sakit belum meninggal, meninggal penak itu. Belum meninggal masih ditambah api neraka. Jadi kayak meteor dan ada namanya. Luar biasa ini zaman dulu sudah ada rudal. Kan rudal nggak bisa dihindari, nggak bisa, udah disetel ada nama-namanya itu. Kecuali kalau rudal mengejar, ini lari dengan cepat. Lalu ditabrakkan ke gunung, langsung gini, mungkin bisa itu, hanya dengan cara itu. Wah itu zaman dulu, di zaman Nabi Lut sudah ada seperti itu. Maka hancurlah 5 kota yang sekarang dikenal dengan Laut Mati. Nah dulu itu tragedinya di situ, penyimpangan seksual. Maka setelah tragedi ini mestinya tidak ada lagi lesbi, homo, mestinya loh Pak. Ini kok masih ono ya?
ada lagi generasi baru ini. Nah itulah kekuatan malaikat Jibril dikala menumbangkan Yordania, kaum Sodom, kaum Gomora, dan kaum-kaum lain yang ada di Yordania. Dan masih banyak lagi kekuatan malaikat. Unsur yang keempat adalah graviton. Itu unsur bahan bakunya malaikat yang memungkinkan malaikat anti gravitasi. Maka bisa membuat gerakan-gerakan atraktif dan demonstratif. Kalau kita nggak bisa, coba Bapak Ibu, setinggi-tingginya panjenengan lompat tinggi berapa? Dan semakin gemuk seseorang, semakin berat untuk lompat tinggi. Kulo kali Panung lomba berlari, kulo kalah, ang bobot kulo 73, jenengan pinten Pak? 80. Pun tak ganti 90 kulo. Semakin berat berlarinya. Malaikat begitu ringan karena nggak punya bobot. Cahaya kan nggak punya bobot, nggak punya volume. Cahaya itu hanya punya dimensi titik, dimensi garis, dimensi luasan. Maka bisa terbang dengan cepatnya. Maka kalau kita pengen terbang cepat Bapak Ibu, maka jadikan badan kita sebagai cahaya. Nah bagaimana Malaikat Jibril merubah diri Rasulullah menjadi cahaya ketika peristiwa Isra Mi'raj? Nabi harus jadi cahaya. Kalau nggak jadi cahaya nggak bisa. Karena melewati 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha, materi seperti ini hancur Bapak Ibu. Saya kekuatan berlari paling cepat itu 10 detik 60 meter. Dipercepat nggak bisa. Coba saya lari dari sini ke Jakarta, remuk. Naik sepeda ondel, ambruk. Makanya biar cepat naik kereta. Nah, Nabi dinaikkan buruk. Kalau nggak naik buruk nggak mungkin. Padahal buruk dari cahaya, maka Nabi harus dirubah jadi cahaya. Bersama malaikat bisa terbang bersama dengan pengawalan, maka aman. Nah, bagaimana cara malaikat merubah Nabi menjadi cahaya? Lewat operasi pembelahan dada. Yang kedua kalinya. Dulu yang pertama di usia 7 tahun, masih kecil lagi main-main, dolan karo anake Halimah Sa'diyah. Diambil oleh malaikat, dioperasi dadanya dibelah. Lihat agilo. Sekarang Bapak Ibu sudah terbukti JIH sudah punya alatnya. Jenengan dioperasi dada bisa lihat Bu, bisa sambil lihat, nggak sakit itu, ada alatnya. Ini mahal Bang ya. PKU udah punya belum Pak? Pertama kali kalau PKU nih. Dada kita dioperasi dibelah, kita sambil lihat bisa tanpa rasa sakit. Di zaman Nabi sudah ada malaikat Jibril yang melakukan. Ternyata teknologi berkembang membutuhkan waktu 1500 tahun itu. Terjadi lagi ketika Isra Mi'raj, Nabi dioperasi dadanya, hatinya dicuci dengan air zam-zam, dibersihkan biar ringan. Karena ternyata Bapak Ibu, yang paling berat di dalam badan kita itu adalah hati. Kita Bapak Ibu, paling berat itu hati. Orang kalau hatinya berat, walaupun rumahnya nempel masjid, nggak bakalan ke masjid. Abot toh. Tapi kalau rumahnya jauh, walaupun pakai kursi roda, tetap berangkat karena hatinya ringan. Maka Allah mencuci hatinya Nabi oleh malaikat Jibril itu dengan air zam-zam biar ringan seringan cahaya. Maka bisa terbang bertiga menghadap Allah. Bapak Ibu yang seusianya kudune kelingan. Dulu ada film namanya Star Trek. Kelingan betul Pak? Mr. Spock sing jeber iku nggih. Kelingan betul Bu? Zaman TV hitam putih 12 in. Nontonnya teng kelurahan. Gelar kloso, udan bubar. Burung ana HP, TV berwarna aja belum ada. Itu ada film Star Trek, itu film teknologi. Dulu orang cuma nonton aja, oh hebat. Itu sebenarnya bagaimana merubah orang menjadi cahaya. Dimasukkan dalam tabung namanya anihilator. Ditembakkan dengan alat laser itu, bisa merubah badan menjadi cahaya. Kemudian dipindah ke planet lain, ke hutan, ke gunung. Dalam waktu sekejap, itu berubah lagi menjadi manusia lagi yang punya materi dan energi. Luar biasa film dulu itu. Nabi ya seperti itu, dirubah cahayanya menjadi cahaya dalam sekejap, maka bisa melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Itulah bahan bakunya malaikat.
Sedemikian mulianya, maka malaikat menjadi makhluk yang paling setia kepada Allah. Lalu kenapa malaikat diperintahkan melayani manusia? Nah, itulah sifatnya malaikat. Dengan sifat kesetiaannya kepada Allah menjadikan dia mulia, dan manusia juga menjadi mulia. Mulianya malaikat karena melayani manusia. Jadi hakikatnya bukan pada cahaya, tapi pada pelayanannya kepada manusia. Manusia dimuliakan. Nah, disitulah Bapak Ibu, aslinya kita itu memiliki bahan baku yang terhina, tapi Allah muliakan dengan makhluk-makhluk lain yang melayaninya. Maka perlu kita syukuri apapun bentuk fisik kita. Alhamdulillah punya mata 2. Coba kalau matanya 3, yang satu mau taruh di mana? Di cendek? Waduh, nek mobil colok mangke. Alhamdulillah punya 2 kuping. Ya, ini kaku tapi enggak begitu keras. Coba kalau kayak besi, bantalnya do rusak. Nggih. Hidungnya 2, lubangnya maksudnya. Coba kalau 1, wah, madep ngarep udan banjir. Itu baru fisik. Ambekan Bapak Ibu, dari lahir kita sampai sekarang berapa tahun coba? Gratis, mboten bayar. Jenengan 70 tahun Pak nggih. Coba kalau diganti dengan tabung oksigen teng PKU pinten paregone Pak? Allah nggak minta apa-apa Bapak Ibu, cuma hanya alhamdulillah gitu aja. Kok beratnya bukan main, manusia sering lalai. Coba dibandingkan dengan binatang. Kodok misalnya Bapak Ibu, itu selalu ingat kepada Allah. Begitu diberi rezeki langsung berterima kasih. Kemarin hujan terus toh Bapak Ibu, teng mriki tesi kata sawah mboten iki. Nek barudan kodoke tesi demoni mboten. Pun mboten. Oh, mato. Kalau yang rumahnya dekat sawah, kebun itu masih sering mendengar bagaimana kodok niku berterima kasih kepada Allah. Setelah dapat hujan, dapat rezeki, dapat rahmat, kodok berterima kasih. Coba dengar suaranya kalau habis hujan. Itu jadi mengucap ayat Allah. Ayatnya la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum. Itu ayatnya. Surat apa, Dek? Surat apa, Bu? Surat Ibrahim. Nanti dibuka nggih, ora tak tunjukkan ayat pinten ndak dijuk biar tak taruh surat Ibrahim. Nah, niku lagi dicari. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Enggak ada pilihan Bapak Ibu. Barang siapa bersyukur atas nikmat Allah, Allah tambah. Tetapi kalau tidak, berarti ingkar, berarti kufur, berarti khianat, azab yang pedih yang Allah turunkan. Jadi enggak ada pilihan, mesti harus bersyukur. Tetapi kalau bersyukur Allah berikan reward. Ribetnya dilipat gandakan pahalanya. Itulah yang namanya barokah. Coba sekali saja kita membaca Alhamdulillah, dalam waktu yang bersamaan Allah balas 10 kalinya. Kan berarti barokah. Apalagi 33 kali Alhamdulillah, 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 Allah balas 10 kalinya 330. Luar biasa ini. Itu namanya barokah. Maka cara untuk mendapatkan barokah diantaranya adalah bersyukur, minimal mengucap Alhamdulillah. Ngaten Bapak Ibu. Dan contohnya sudah banyak ketika orang enggan bersyukur, Allah cabut nikmatnya ganti dengan musibah. Baik semenjak Adam dinobatkan jadi nabi sekaligus khalifah, baik pula sebelumnya pun Allah memberlakukan aturan seperti ini.
Bapak Ibu, sebelum Adam menjadi khalifah, bumi ini sudah ditempati 70 lebih khalifah. Siapa khalifah yang pertama? Burung unggas, namanya Takbirun Nazar. Ketika Allah menciptakan burung unggas, Takbirun Nazar menjadi khalifah, Allah berfirman, wahai burung, aku berikan kamu 100 biji sawi putih. Nah, berarti tanaman yang pertama ada di bumi sawi putih. Kalau minuman belum ada, nah, sekarang baru datang itu, persiapan berbuka. Tapi wahai burung, setiap kamu makan 1 biji, usiamu berkurang. Nggih Gusti Allah, maka burung Takbirun Nazar ini memakan biji sehari satu. Lama-lama berkurang. Mikir burung ini, nanti kalau cepat habis saya cepat mati. Maka mulai mengurangi makanannya. Menjadi sebulan sekali, setahun sekali, kadang nggak makan biar bijinya nggak habis-habis. Akhirnya habis juga dan matilah khalifah yang pertama. Diganti khalifah yang kedua 70 laki-laki. Tidak turun bersamaan 70, tapi satu laki-laki dulu 70 tahun meninggal, ganti laki-laki lagi, 70 tahun meninggal, ganti laki-laki lagi, terus sampai 70 kali. Berarti sudah 71 khalifah. Tapi dunia pasif, bumi nggak ada perkembangan. Allah ganti khalifah yang lain, yaitu khalifah berupa jin. Nah ini Bapak Ibu, bumi mulai bergejolak setelah ada jin. Di sini jin sebagai makhluk yang kurang bersyukur. Terutama pimpinan jin yang bernama Azazil. Itu ibadahnya mengalahkan malaikat Bapak Ibu. Semua malaikat mengetahui. Bahkan dikenal sebagai leluhurnya malaikat. Kalau di agama lain gambarnya apa ya, saya lupa itu. Rofail, Israfil. Nah, kalau di Islam Israfil. Dalam satu buku, malaikat yang pertama kali diciptakan ternyata bukan Jibril, tapi malaikat Rofail. Nah, ibadahnya Bapak Ibu, ibadah 1000 tahun. 1000 tahun luar biasa, umur kita aja 50-an tahun. Kemudian minta sayap kepada Allah, berikan sayap, bisa terbang ke langit 2. Ibadah lagi 1000 tahun lagi, naik lagi langit 3, ibadah 1000 tahun, terus begitu sampai naik ke langit 7. Nah, di sini ujian terberat bagi Azazil, melihat bagaimana Adam hendak dinobatkan menjadi nabi, maka timbul rasa sombongnya, timbul rasa kecewanya, kok bukan aku yang jadi khalifah, malah Adam yang makhluk baru. Kan sama saja di bumi toh Pak. Kok aku ya, kok sing dipilih malah dudu aku, RW ini kok malah kae, kudune aku lho sing pengalaman. Timbul sifat seperti itu. Maka jadilah Azazil menjadi iblis gara-gara kurang bersyukur. Dulu menjadi penghulunya malaikat. Jadi di kalangan malaikat sangat terkenal hanya karena enggan bersujud, seperti saya katakan di depan tadi, lalu berubah nama menjadi iblis karena sifat kafir dari kata kufur. Kufur nikmat, tidak menerima nikmat yang Allah berikan, tidak berterima kasih. Maka Allah turunkan bersama Adam, tapi kondisinya berbeda. Adam diturunkan Allah dalam keadaan sabar, menerima dan bertobat, tapi iblis dalam kesombongannya. Maka nasibnya pun berbeda. Sama-sama di tempat dataran yang lebih rendah, tapi dengan pertaubatannya Adam kembali kepada Allah dengan jiwa yang bersih.
Maka langkah yang kedua Bapak Ibu untuk mempertahankan barokah yaitu dengan taubat. Hanya satu kesalahan Bapak Ibu, bahkan menurut saya tidak salah Bu. Ngapunten nggih, kalau saya boleh berpendapat Adam itu tidak salah. Menurut saya jenengan boleh berbeda pendapat. Kebanyakan orang menyalahkan Nabi Adam. Nabi Musa saja menyalahkan Nabi Adam. Pernah terjadi dialog Nabi Musa dengan Nabi Adam. Gara-gara kamu Adam menyentuh Bahudi, maka diturunkan oleh Allah dari surga. Adam mengelak, aku nggak salah. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu, kalau Adam tidak menyentuh Huldi, apa tidak jadi diturunkan ke bumi? Ya tetap jadi toh Pak. Berarti memang bukan kesalahan Adam. Allah yang memang membuat skenario biar ada makhluk di muka bumi. Tapi ini pelajaran etika luhur sangat tinggi Bapak Ibu. Artinya apa? Walaupun kita tidak punya salah, tetap mohon ampun kepada Allah. Tetap mohon perlindungan, taubat kepada Allah. Dan di dalam taubatnya Nabi Adam tidak nyalakan Allah. Nabi Adam tidak nyalakan iblis. Nabi Adam tidak nyalakan istrinya, tapi nyalakan dirinya sendiri. Coba. Rabbana ya Rabbana Rabbana dolanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita lihat, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, sungguh kami orang yang dolim. Coba, nggak nyalakan Gusti Allah, nggak nyalakan istrinya, nggak nyalakan setan, nggak nyalakan diri sendiri. Sungguh kami orang yang dolim. Robbana dolamna, ini pakai na berarti kami gitu. Jadi Nabi Adam juga mendoakan istrinya minta ampun, nggak cuma diri, istrinya juga. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, jenengan kalau berdoa dengan suami niku garwane nganggo bahasa Indonesia napa bahasa Arab? Doanya sendiri-sendiri napa? Mboten nate doa bersama sama suami. Kalau di rumah Bapak Ibu usahakan doanya berjamaah dengan suami. Kalau di masjid monggo sendiri-sendiri boleh, sama imam boleh. Tapi kalau di rumah, kalau bisa berdoa sama suami, Bu jenengan nyuwun tolong njaluk bojone niku berdoanya pakai bahasa Indonesia sing paham. Daripada pakai bahasa Arab tapi nggak paham, jangan-jangan doanya salah. Misalnya suami pakai bahasa Arab, jebul doanya, ya Allah berikan aku istri muda. Ayo. Wah, diampusi. Malaikat serius mendoakan. Jangan taken Pak Indonesia mawon, sing penting kula paham. Nah ini pengakuan Nabi Adam. Kalau engkau tidak mengampuniku ya Allah, tidak mengampuni kami, tidak memberikan rahmat kepada kami, sungguh kami tergolong orang yang rugi. Sampun Pak. Terang nggih. 50 tahun Bapak Ibu seharian tiap saat Nabi Adam membaca istighfar. Ini istighfarnya Nabi Adam. Hanya satu kesalahan yang mungkin juga bukan kesalahan. Saya sering pesan pada murid-murid saya, pas sholat le jangan langsung pergi, bar salam anculalan. Hening sejenak berdoa, baca doanya Nabi Adam walaupun satu kali. Mohon maaf kalau tidak berdoa ibarat orang yang sombong. Kaya orang duwe dosa niku lho. Adam saja satu kesalahan doanya ini tadi, taubatnya, istighfarnya seharian 50 tahun. Masa kita sehari dosa 200 kali dengan tenangnya sholat langsung pelencing lungo banget kayak orang di dosa nih kalau harusnya lebih banyak lagi.
Nah, doanya, istighfarnya Nabi Adam juga sebagai tanda syukur untuk mendapatkan barokah. Apa barokahnya? Dipertemukan kembali dengan Hawa yang tadinya terpisah selama 50 tahun, dipertemukan kembali. Ya, ini namanya barokah. Bahkan lebih berbarokah lagi, dianugerahi Allah anak terbanyak 40, Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi Hawa selalu melahirkan kembar dan putra putri. Lahir kembar 2 putra putri, lahir kembar 2 putra putri. Jadi babaran 20 kali nih Hawa nih. Jenengan pemimpin Bu. Adam 20 kali, Hawa 20 kali. Jadi anaknya 40 itu. Dan berkembanglah manusia dalam jumlah banyak, populasinya sampai sekarang, untuk meneruskan tradisi ibadahnya Nabi Adam sebagai tanda syukur untuk melanggengkan barokahnya. Biasanya Bapak Ibu yang sudah usianya banyak mengamalkan puasanya Nabi Adam. Puasa apa Bapak Ibu? Puasa Ayyamul Bid. Puasa 3 hari berturut-turut di tengah bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15. Monggo lihat kalender. Jangan lihat Januari Februarinya, tapi lihat ini Ramadan libur dulu, udah diganti Ramadan. Nanti Syawal, lihat 13, 14, 15. Namanya puasa Ayyamul Bid. Konon dulu Adam puasa hari pertama yang tadinya badannya hitam semua, dulunya putih, bagus, ganteng, tampan, kayak Pak Hanum. Tapi diturunkan dari surga, terpapar matahari jadi hitam semua. Nah, terus Allah berikan barokah jadi putih lagi lewat Ayyamul Bid. Mari Bapak Ibu kita batalkan puasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Monggo. Satu tutup nggih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la